Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2221-2225. Saya mengakui semuanya. Anda dapat menganggap tujuan dan alasan saya untuk mendekati Anda sebagai palsu, tetapi siang dan malam yang kami habiskan bersama dan perasaan saya terhadap Anda adalah benar. Setelah mendengar ini, Dawson ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti beberapa kali, dan akhirnya, kata-katanya berubah menjadi desahan. Sebenarnya, aku juga tahu. Hanya saja saya masih memiliki fantasi di hati saya, dan saya tidak ingin bangun dari mimpi itu. Dawson dapat memisahkan yang benar dari yang salah, dan dia pasti mengalami pergumulan internal yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja dia tidak menyangka hari ini akan datang tanpa peringatan. Jasper, Wendy, kalian harus menangani ini. Saya sudah tua, saya harus menjalani hidup saya dengan baik dan tidak menyusahkan anak muda. Dawson melepas setelan putihnya, berbalik, dan pergi. Setelah melihat situasi ini, Wendy tidak tahu harus berbuat apa, dan Jasper menatapnya. Kejar dia kalau dia melakukan sesuatu yang bodoh, aku akan mengurus ini. Wendy mengangguk dan mengejar Dawson, dan Jasper kemudian kembali menatap May lagi. Kamu pikir kamu pintar, bukan? Apa menurutmu Bella yang berada jauh di seberang lautan akan menyelamatkanmu? Sejujurnya, dia bahkan ingin membunuhmu sekarang. May tidak menjawab Jasper. Dia hanya menatap punggung Dawson, dan sepertinya ada emosi yang tulus di matanya. Dokumen rahasia yang Anda bagikan itu mengandung virus komputer mematikan yang bisa tertidur selama 3-5 hari. Jadi apakah Anda sekarang mengerti apa yang Anda kirimkan kepada Bella? Ketika Jasper mengatakan ini, akhirnya sadar pada bulan Mei. Makna di balik kata-katanya sejelas siang hari. Mei telah mengirim bom waktu ke Bella. Mei tersungkur di tanah. Dia mengerti bahwa dia telah kehilangan segalanya. Dia telah kehilangan cinta pria baik seperti Dawson dan juga kesempatan untuk terus bekerja untuk Bella. Sekarang, bahkan hidupnya dalam bahaya. Jasper menatap May dan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Di dunia orang dewasa, tidak banyak hal yang jelas benar atau salah. Beberapa dari mereka hanyalah masalah perspektif. Pada saat yang sama, di dunia ini, tidak ada cara untuk memutar kembali waktu. Bawa dia pergi, kata Jasper kepada Bas di sampingnya, lalu dia memanggil Wendy. Wendy, kamu di mana? Apakah dia baik-baik saja? Suara lembut Wendy segera terdengar di telinganya. Dia baik-baik saja. Kami di rumah sekarang. Oke, aku akan segera kembali. Jasper segera meluncur pulang. Dia sedang terburu-buru karena dia takut sesuatu akan terjadi. Setelah kembali, dia menemukan Wendy sedang duduk di sofa, dan dia menemani Dawson di sebelahnya. Dawson sedang menghadap ke jendela saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya saat mereka melihat punggungnya yang agak kesepian. Wendy, kamu baik-baik saja. Ketika Wendy mendengar ini, dia langsung memberi isyarat ke Jasper. Tanpa diduga, Dawson menghela nafas lagi saat ini. Ketika dia berbalik, kulitnya memang jauh lebih baik. Tidak masalah. Meskipun saya sudah tua, saya tidak begitu rapuh. Dawson tersenyum, lalu menatap Jasper. Maaf, Jasper, aku mempermalukan diriku di depanmu di usia tua ini. Jasper segera melambaikan tangannya dan tersenyum. Paman, jangan katakan itu. Kami adalah keluarga. Tentu saja, saya akan memperlakukan keluarga saya dengan lebih hati-hati. Saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada keluarga saya. Dawson mengangguk setelah mendengarnya. Ya, saya tahu itu. Anda selalu bertanggung jawab, itu sebabnya saya mempercayakan putri saya kepada Anda. Dengan begitu aku akan lebih nyaman. Jasper tersenyum, tapi Wendy di sebelahnya langsung merasakan sesuatu. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Tidak apa, saya ingat mimpi ketika saya masih muda. Saya ingin kembali ke rumah lama kami di pegunungan, memulai pertanian, dan menjalani kehidupan yang tidak terkendali dengan orang yang dapat menghabiskan sisa hidup saya bersamanya. Sekarang aku memikirkannya, aku juga bisa melakukannya sendiri. Ternyata sejak identitas palsu May terungkap, Dawson sudah membentuk gagasan untuk pensiun di dalam hatinya. Sebelumnya, Dawson tidak pernah mengakui dirinya sudah tua. Kalau tidak, dia tidak akan keluar dan membawa kembali May setelah melajang selama bertahun-tahun. Sekarang, Dawson mengerti bahwa dia harus menerima kenyataan bahwa dia sudah tua. Wendy secara alami enggan. Ayah, saya tidak keberatan jika ayah ingin memulai sebuah peternakan, tetapi bukankah sama jika ayah tinggal di sini? Anda tidak harus pergi ke pegunungan untuk memulai pertanian. Selain itu, kamu sudah tua, tidak ada yang akan merawatmu setelah kamu kembali, dan fasilitas medis di sana tidak berkembang. Sebelum Wendy selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Jasper di sebelahnya. Baiklah, Wendy, saya percaya jika Paman membuat keputusan ini, itu bukan iseng. Semua hal kembali ke sumbernya pada akhirnya di usia tua.
Tentu saja, saya juga tahu bahwa Anda mengkhawatirkan Paman. Kami hanya perlu mencari waktu untuk kembali dan mengunjunginya. Kata-kata Jasper mencapai bagian terdalam dari hati Dawson. Setelah melepaskan bisnis perusahaan, Dawson tidak dapat menemukan arti keberadaannya. Alasan mengapa dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya di pedesaan sekarang juga untuk membuat masa tuanya tidak terlalu sepi. Wendy mengangguk setuju ketika dia melihat Jasper membujuknya. Baiklah, saya akan mengepak barang-barang Anda untuk Anda, dan saya secara pribadi akan mengatur seseorang untuk membawa Anda kembali, itu putri dan menantuku yang baik. Melihat senyum di wajah Dawson lagi, Jasper dan Wendy pun merasa bahagia dari lubuk hati mereka. Sore itu, setelah keluarga itu makan terakhir, Dawson dikirim kembali ke kampung halamannya di pedesaan. Setelah mengirim lelaki tua itu pergi, Wendy melihat ke rumah kosong itu dan menghela nafas tanpa daya. Mengapa kamu mendesah? Apalagi itu? Setelah akhirnya mengusir si pembuat onar Mei, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa di rumah. Wendy jelas menyembunyikan arti lain dalam kata-katanya, tapi Jasper hanya bisa meminta maaf padanya. Maaf, Wendy, aku tidak punya pilihan selain segera pergi ke Cory. Tapi jangan khawatir, ketika aku menyelesaikan pekerjaanku di sana, aku pasti akan kembali untuk berkumpul kembali denganmu secepat mungkin. Jasper melangkah maju dan memeluk Wendy erat-erat. Wendy juga tahu bahwa dia tidak bisa mengubah ini, jadi dia hanya bisa dengan cepat menikmati kelembutan yang cepat berlalu ini. Keesokan harinya, Jasper tidak terburu-buru untuk pergi. Menurut apa yang dia katakan, dia harus menunggu umpan dipanen sebelum dia pergi. Awalnya, Wendy tidak tahu apa maksudnya, tapi tak lama kemudian berita internasional mulai terlihat. Pernyataan yang dikeluarkan bersama oleh raksasa mewah internasional telah dihapus dengan alasan dicurigai menjalankan monopoli dan sedang diselidiki. Pembuat mobil di Munich sedang diselidiki karena diduga terlibat dalam persaingan tidak sehat di industri baru-baru ini. Setelah melihat ini, Wendy menatap Jasper dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu melakukan semua ini? Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengendalikan situasi internasional. Saya baru saja menanam benih pada tahap awal. Sekarang sepertinya sudah waktunya panen. Di kantor Paulsen di sisi lain, sekelompok pakar komputer terkenal secara internasional begitu sibuk sehingga kepala mereka pusing. Itu karena virus Trojan Horse ditemukan pagi ini di komputer di kantor Paulsen. Virus Trojan Horse ini sangat ganas, dan segera menyerang beberapa jaringan yang mengikat komputer ini, menyebabkan banyak masalah. Setelah seharian bekerja keras, puluhan ahli komputer akhirnya menghapus virus komputer sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Komputer di kantor saya dilengkapi dengan firewall tercanggih yang dikonfigurasi oleh Dewan Direksi. Bagaimana mereka bisa terinfeksi virus Trojan? Paulsen tampak bingung, dan ahli komputer memberinya sebuah dokumen sebelum pergi. Ini adalah hasil yang kami deteksi saat kami menyingkirkan virus komputer. Saat ini, sumber virus komputer seharusnya berasal dari email internasional dari Summerland 3 hari lalu. Ketika Paulsen mendengar ini, dia memandang Bella di depannya, dan langsung menjadi marah. Bella, bagaimana kamu menjelaskan ini? Wajah Bella gelap. Dia mengerti bahwa Mei pasti telah jatuh ke dalam perangkap dan sekarang menyeretnya ke bawah. Paulsen mendidih, tetapi berita yang akan lebih mengejutkannya belum datang. Segera dia juga mendapat berita internasional dan datang ke Bella dengan membawa koran. Lihat ini, lihat. Ini adalah keputusan brilian yang Anda buat sebelumnya. Kamu menyeret mereka semua ke dalam kekacauan ini, apa kamu tidak tahu itu? Paulsen meraung histeris. Jelas, perilakunya setelah melampiaskan amarahnya yang ekstrim membuat perasaan Bella semakin tidak enak. Saya mengatakan di awal bahwa itu adalah keputusan yang sangat berisiko bagi Anda untuk mengatur seseorang untuk menghubungi Jasper dengan gegabah, tetapi Anda tidak mendengarkan. Belakangan, Anda percaya pada apa yang disebut dokumen rahasia dan memberikan instruksi yang salah. Anda harus menanggung konsekuensi ini. Tahukah Anda berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh hal ini pada keluarga Rothschild? Bella tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi tuduhan Paulsen. Alasan mengapa Bella dapat memberikan perintah kepada raksasa industri besar ini segera setelah melihat apa yang disebut dokumen rahasia adalah karena dia adalah putri tertua dari keluarga Rothschild. Dan karena prestise yang dikumpulkan oleh pendahulunya untuk keluarga, kata-katanya seperti dekrit kekaisaran. Namun, Bella tidak berani terus memikirkan dampaknya pada dirinya sekarang. Paulsen menghela napas tak berdaya. Bahkan jika dia sangat enggan, dia hanya bisa memilih untuk tinggal dan membereskan kekacauan yang disebabkan Bella padanya. Berita internasional tentang kekalahan Bella dengan cepat sampai ke Jasper. Meskipun virus komputer dengan cepat diselesaikan, dan kerugian ini bukanlah pukulan fatal bagi keluarga Rothschild, sikap dan posisi Jasper sebenarnya ditampilkan dalam serangan balik seperti itu. Siapapun yang berani memprovokasi Jasper, bahkan jika mereka berada jauh di seberang lautan, akan menerima pembalasan dendamnya.
Jika mereka tidak melewatinya, dia tidak akan melewati mereka. Namun, jika mereka benar-benar melewatinya, Jasper akan menunjukkan kepada mereka arti dari kemarahan yang menggelegar. Keesokan paginya, Jasper mengucapkan selamat tinggal pada Wendy dan pergi ke bandara kota Nouritus sendirian. Dalam operasi ini, Jasper berangkat sendirian, dan perjalanannya agak berbahaya. Jasper menelepon Julian sebelumnya. Julian punya kabar buruk untuk Jasper. Jasper, sayangnya kali ini kamu tidak bisa terbang langsung ke Kori. Mengapa? Jasper tidak mengerti. Lagi pula, dia tidak melihat berita apapun di berita internasional. Tentu saja, tidak ada berita. Ini adalah skandal di Kori. Mereka telah menekan berita selama ini. Julian memberitahu Jasper bahwa ada kerusuhan bersenjata berskala besar di Basra, dan banyak korban lokal yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa sekelompok teroris menyerang bandara dan ingin mencuri beberapa kargo darinya. Perilaku tersebut menyebabkan bandara Basra rusak parah dan terpaksa ditutup. Begitu ya, kurasa aku tidak bisa terbang langsung ke sana sekarang. Basra adalah tujuan akhir dari operasi Jasper. Paman Rowan atau keluarga Baltimore Court, yang pernah dia hubungi dan temui sebelumnya, semuanya ada di Basra. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Jasper. Jasper, dengarkan aku, kamu harus segera mengganti tiketmu ke Najaf, kota kecil terdekat, dan saat kamu tiba, aku akan pergi menemuimu. Tidak masalah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah Jasper menutup telepon, laporan overhead dari bandara dengan cepat membenarkan pernyataan Julian. Bandara memberitahu semua orang yang saat ini bepergian ke Kori tentang pembatalan penerbangan mereka. Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi tertekan, tetapi Jasper, yang telah diberitahu sebelumnya, tahu bagaimana menyelesaikannya. Lain, ada yang bisa saya bantu? Pramugari Jasper untuk penerbangan sewaannya bertanya di sampingnya. Ubah tujuanku, aku akan ke Najaf. Oke, Tuan Lain. Saat ini, Jasper tidak memperhatikan seorang pria berkacamata hitam di sebelahnya. Orang ini telah mengikuti Jasper. Saat ini, dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan teks. Nona Bella, Jasper mengubah tujuannya ke Najaf. Oke, setelah mengirim pesan teks ini, wajah Bella mencibir. Sialan kau, Jasper. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan saya sekarang karena Anda tidak memiliki perlindungan Summerland. Turunkan pesanan saya dan segera cari tahu jaringan relasi Jasper di Kori. Saya ingin semua orang ini tahu risiko apa yang akan mereka hadapi jika berhubungan dekat dengan Jasper. Diterima. Jasper tidak tahu tentang semua ini. Dia segera naik pesawat ke Najaf. Penerbangan internasional akan memakan waktu lama, jadi Jasper langsung mengantuk begitu dia naik pesawat. Tidak tahu berapa lama dia tidur, Jasper melirik keluar jendela setelah bangun. Pesawat mereka masih melewati awan, dan pramugari di pesawat sewaan berjalan melewatinya. Maaf, berapa lama lagi ke Bandara Najaf? Lain, harap tunggu dengan sabar. Kita akan mendarat dalam waktu setengah jam. Jasper menghela napas lega, setengah jam tersisa akan lebih mudah dilalui. Dia telah tidur sepanjang perjalanan, jadi tubuhnya agak kaku. Dia berencana untuk pergi ke kamar kecil dan melatih tubuhnya saat dia berada di sana. Itu sangat damai di sepanjang jalan. Pesawat mendarat di Bandara Najaf. Setelah turun, Jasper melihat sekeliling dan melihat bahwa itu benar-benar sunyi. Dia ingin menghubungi Julian, tetapi ketika dia mengangkat teleponnya, dia menemukan bahwa tidak ada sinyal. Ups, saya lupa mendaftar roaming internasional. Agak terlambat bagi Jasper untuk mengingatnya sekarang dan dia sedikit kesal karena dia akan membuat kesalahan yang begitu ceroboh. Namun, karena Jasper tidak ingin orang lain mengetahui tentang operasi kali ini, tidak ada orang di sekitarnya yang mengingatkannya akan hal-hal tersebut. Dia tidak bisa menghubungi Julian sekarang, dan dia agak cemas. Untungnya, Jasper melihat ada staf di bandara yang mengatur orang lain. Dia naik untuk bertanya dan menemukan bahwa ada bus bandara yang langsung menuju pusat kota Najaf. Jasper merasa belum terlambat untuk menghubungi Julian setelah dia sampai di kota. Lagi pula, tempat ini sepi, dan tidak mudah bagi Julian untuk datang ke sini. Jasper segera naik bus menuju pusat kota Najaf. Dia tidak menyadari bahwa pria berkacamata hitam juga ada di kursi belakang bus. Bus mulai berisik, dan karena kendala bahasa, Jasper bahkan tidak menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke kota sebelum dia duduk di kursi untuk mengistirahatkan matanya. Tiba-tiba, Jasper mendengar ledakan dan tiba-tiba membuka matanya. Hah, dari mana suara tembakan itu berasal? Jasper menoleh dan melihat keluar jendela. Ada beberapa kendaraan off-road yang diparkir di luar dan semuanya adalah teroris bersenjata. Orang-orang ini menghentikan bus. Jelas, mereka datang dengan tujuan. Tak lama kemudian, Jasper melihat para perampok masuk ke dalam bus. Pihak lain tidak dianggap jahat. Dia mengeluarkan tas, dan orang-orang di depan melemparkan dompet dan barang berharga lainnya ke dalamnya.
Segera giliran Jasper, dan dia telah membawa puluhan ribu dalam mata uang lokal bersamanya untuk berjaga-jaga. Setelah Jasper memasukkan uang, pihak lain masih tak henti-hentinya. Ini, tidak, aku tidak bisa memberimu ini. Jasper mengerti gerakan tangan pihak lain. Ternyata dia menyukai ponselnya. Bagi Jasper, ponsel ini menyimpan banyak kontak dan informasi penting, yang penting baginya. Oleh karena itu, Jasper tidak akan menyerahkan telepon tersebut. Namun, pilihannya bukan miliknya, dan perampok itu segera kehilangan kesabarannya. Rekannya bergegas mendekat, memegang pistol hitam di tangannya. Saat perampok hendak menodongkan pistol ke arah Jasper, tiba-tiba bus bergerak. Ternyata sang pengemudi yang ingin bertahan hidup membuat para perampok lengah dan langsung menginjak pedal gas hingga menembus pembatas. Ini membuat takut para perampok, dan mereka bergegas merebut setir. Jasper bergegas kembali dan duduk, mengencangkan sabuk pengamannya, dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Begitu dia selesai, dia menemukan bahwa seluruh bus kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah sebelum meluncur jauh ke depan. Terlihat jelas bahwa kedua belah pihak kalah setelah memperebutkan setir, dan kini menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Jasper merasa seolah-olah dia telah dilempar hingga pingsan. Setelah dia pulih, dia melihat penumpang yang terluka parah yang terhuyung-huyung. Dia hanya bisa menghela nafas dan berterima kasih kepada sabuk pengaman karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia nyaris tidak melepaskan sabuk pengamannya. Saat dia keluar dari jendela, dia langsung mendengar kendaraan off-road meraung dari belakang. Melihat situasi ini, Jasper tahu bahwa ini adalah rekan perampok. Kendaraan off-road berhenti tiba-tiba, dan rekan perampok datang untuk memeriksa situasi untuk mengetahui bahwa rekan mereka telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Pada saat ini, para perampok lainnya sangat marah. Mereka mulai mengeluarkan senjata mereka satu persatu, jelas tidak bermaksud membiarkan semua orang di dalam bus pergi. Jasper menahan napas, mendengarkan suara tembakan dan langkah kaki yang semakin dekat. Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, jadi dia telah menemukan solusinya. Tepat ketika Jasper hendak melarikan diri, dia mendengar kendaraan off-road lain mengerem darurat di luar bus. Kemudian, terdengar rentetan tembakan, dan tidak ada lagi gerakan di luar. Jasper tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Untungnya, tidak lama kemudian, Jasper mendengar suara yang tidak asing lagi. Jasper, kau di dalam. Itu suara Julian. Aku di sini. Julian segera membawa seseorang mendekat dan langsung berlutut. Jasper, syukurlah aku datang tepat waktu. Kalau tidak, saya harus bunuh diri untuk bertobat dari dosa-dosa saya. Jangan katakan itu. Tidak mudah bagimu untuk tiba tepat pada waktunya. Jasper melirik penumpang yang selamat di sekitarnya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Melihat itu, Julian mengangguk. Tentu, tapi Jasper, jumlah kami terlalu sedikit dan kami tidak memiliki kemampuan. Saya akan mengirim seseorang untuk segera menghubungi polisi dan tim penyelamat terdekat. Julian segera mengatur agar orang-orang di sebelahnya menghubunginya. Jasper menepuk-nepuk debu dari tubuhnya saat ini, dan baru kemudian dia mengerti bagaimana rasanya mendapatkan kesempatan hidup baru. Dia menoleh ke Julian dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengejarku? Aku memperkirakan waktu pesawatmu mendarat, Jasper. Ketika saya tiba di bandara, saya tidak menemukan siapapun di sana. Saya meminta seseorang untuk memeriksa pengawasan, dan setelah saya tahu Anda naik bus, saya tahu ada yang tidak beres. Jasper tersenyum dan mengangguk setelah mendengar itu. Dia sedikit tidak berdaya. Cory sama sekali tidak damai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.